adik-adik ibu sekalian, hari ini kita akan masuk kembali ke pembelajaran kita yang baru di semester baru dan di materi yang baru di tahun 2021. Nah, hari ini ibu ucapkan dulu nih selamat tahun baru ya buat kalian semua. Dan ibu harap kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam menjalani pembelajaran kita walaupun tetap sampai saat ini kita masih dalam keadaan pembelajaran melalui daring ya. Nah, hari ini kita mau masuk apa nih? Ya kan? Masuk tema topiknya apa gitu. Tapi sebelum kita masuk ke topik kita kali ini, kita mau lihat video dulu nih yang ibu tayangkan. Silahkan kamu tonton dulu ya. Coba kamu perhatikan di layar kamu bisa lihat ternyata ada yang bergerak. Kira-kira ini apa ya? Bentuknya tidak beraturan ya kan? Oke, sudah kamu tonton kan? Nah, mungkin kamu masih bertanya-tanya ya, apa sih yang ditayangin Bu Rosa? Gak ngerti gitu, apa ini gitu. Nah, sekarang kita mau lihat ini nih. Nih, ini juga bagian dari pelajaran kita kali ini. Nah, apa sih hubungannya yang ditunjukin Bu Rosa nih? Tahu ya ini apa? Agar-agar gitu. Nah, apa sih hubungan agar-agar ini dengan pelajaran kami kali ini? Kok tadi ada yang bergerak-gerak gitu yang ditayangin Bu Rosa, terus sekarang yang ditunjukin agar-agar gitu. Apa hubungannya? Nah, semuanya ini yang sudah Ibu tunjukkan kepada kamu akan kita hubungkan dalam pembelajaran kita kali ini. Nanti kamu akan tahu nih apa hubungannya yang bergerak-gerak tadi dengan agar-agar. Oke? Nah, kita lihat dulu berikutnya. Baik. Sekarang kamu perhatikan PPT yang Ibu tampilkan. Di situ sudah Ibu buatkan judulnya Kingdom Protista. Nah, seperti contoh yang sudah Ibu berikan tadi, kamu sudah tonton, ada organisme yang bergerak yang kamu lihat tadi. Kemudian Ibu juga sudah kasih contoh ada agar-agar. Itu sebenarnya adalah contoh dari Kingdom Protista. Kalau agar-agarnya merupakan pemanfaatan dari Kingdom Protista ya. Nah, kita mau lihat ciri umum dari Kingdom Protista. Nah, Kingdom Protista sebenarnya adalah yang kedua setelah Monera. Di mana Monera itu sudah kita pelajari di semester lalu bahwa dia terdiri dari Eubacteria dan Archaebacteria. Di sini sudah Ibu buatkan bahwa protista itu adalah organisme yang eukariotik ya, di mana dia memiliki membran inti sel. Sedangkan kalau Monera ingat kembali bahwa dia masih bersifat prokariotik yang belum memiliki membran inti. Kemudian protista itu pada umumnya memang masih uniseluler. Walaupun ada juga nanti yang uniseluler berkoloni dan yang multiseluler ya. Kemudian setelah protista ada fungi, Animalia, Plantae. Nah, maka dari situ nanti pengklasifikasian Kingdom Protista itu berdasarkan kemiripannya dengan kingdom yang lebih tinggi, yaitu tadi fungi, tumbuhan, dan hewan. Jadi nanti dia dikelompokkan menjadi 3, protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Nah, kita mau lihat ini contoh-contohnya ya. Gambarnya kamu bisa lihat protista mirip hewan seperti yang sudah Ibu tayangkan tadi sebelumnya. Kemudian ada protista seperti tumbuhan, itu contohnya alga ya. Kemudian ada protista mirip jamur. Nah, sekarang kita mau lihat dulu dari protista mirip hewan atau yang disebut dengan protozoa. Jadi protozoa sebenarnya diambil dari bahasa Yunani, protos yang artinya pertama, zoon yang artinya hewan atau hewan pertama, atau bisa juga lebih gampangnya hewan tingkat rendah yang hanya bersel satu.
itu pengertiannya. Kemudian namanya juga mirip hewan, berarti sudah otomatis dia itu belum bisa menghasilkan makanannya sendiri. Maka pada umumnya protozoa itu nanti masih bersifat heterotrof. Kemudian dia tidak memiliki dinding sel, tapi pengecualian nanti ada, nanti kita bahas. Kemudian hidupnya hidup bebas, ya, walaupun ada beberapa nanti yang parasit. Oke. Kemudian protozoa nanti dikelompokkan menjadi 4 kelas berdasarkan alat geraknya. Ya, yang pertama itu ada Rhizopoda, kemudian nanti ada Ciliata, kemudian ada Flagellata, dan ada Sporozoa. Bisa kita bahas satu persatu. Sebenarnya ini kan berdasarkan alat geraknya. Jadi nanti ada Rhizopoda, dia memiliki alat gerak berupa kaki semu, kemudian Ciliata itu berupa getar, kemudian Flagellata berupa bulu cambuk, dan Sporozoa yang sebenarnya tidak memiliki alat gerak tetapi bisa berpindah tempat melalui inangnya. Oke, kita lihat dulu dari Rhizopoda ya. Ciri umumnya tadi sudah Ibu sebutkan bahwa dia bergerak dengan kaki semu atau yang disebut dengan pseudopodia. Kemudian kamu sudah lihat juga di video sebelumnya bentuknya dapat berubah-ubah atau tidak tetap ya. Kemudian ada yang bercangkang dan tidak. Kemudian di situ ada gambarnya, ada yang memiliki ektoplasma dan endoplasma, yang mana ektoplasma dan endoplasmanya bisa kamu lihat pada gambar. Kemudian memiliki vakuola makanan dan vakuola kontraktil, di mana vakuola makanan ini berfungsi dalam proses pencernaan makanan, sedangkan vakuola kontraktil itu mengatur atau osmoregulator ya. Kemudian Rhizopoda menelan makanannya itu secara fagosit. Reproduksinya secara aseksual dengan pembelahan diri. Hidup dengan bebas di air tawar ataupun di laut, tetapi ada juga nanti yang bersifat parasit. Ya, bagaimana Rhizopoda bergerak kamu sudah lihat tadi di video sebelumnya ya. Dia akan menjulurkan pseudopodianya, sitoplasmanya itulah yang akan menjadi pseudopodia. Oke, itu Rhizopoda. Untuk contoh-contohnya, nah itu nanti akan Ibu kasih tugas untuk kamu ya. Kita lanjutkan saja ke Ciliata, langsung ke ciri umum Ciliata, yaitu menggunakan silia sebagai alat geraknya. Kemudian di sini Ciliata ya, bisa kamu lihat, perhatikan gambarnya di sini. Pada umumnya memiliki 2 nukleus, di mana yang nukleus yang lebih besar disebut makronukleus dan yang lebih kecil itu disebut mikronukleus. Makronukleus berperan mengatur kegiatan sel, sedangkan mikronukleusnya berperan dalam reproduksi. Reproduksi secara aseksual nanti tetap ya dengan pembelahan sel, sedangkan reproduksi seksualnya dengan konjugasi. Oke, sama untuk contohnya nanti tugasnya. Kemudian Flagellata, ciri umumnya bergerak dengan bulu cambuk ya. Mana bulu cambuknya ini ya. Kalau bedanya dengan Ciliata tadi kan bulu-bulu getarnya itu terdapat di seluruh tubuh, sedangkan kalau pada Flagellata dia hanya pada bagian depan. Kemudian uniseluler atau berkoloni. Hidupnya secara parasit atau simbiosis mutualisme. Kemudian dapat ditemukan di air tawar ataupun di air laut. Reproduksi aseksualnya dengan pembelahan biner. Bentuk tubuhnya ini sudah tetap ya. Ada yang memiliki pelikel sebagai selaput yang melindungi tubuhnya. Ya, pergerakannya seperti itu. Oke. Kemudian nanti
spesialnya si flagellata ini, dia nanti dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan phytoflagellata, di mana phytoflagellata ini dapat berfotosintesis karena memiliki klorofil, sedangkan zooflagellata itu adalah flagellata yang tidak berkloroplas atau klorofil yang menyerupai hewan. Habitatnya nanti di air tawar ataupun di air laut. Sebagian besar dari zooflagellata bersifat parasit. Ya, walaupun memang ada yang beberapa yang hidup bebas. Nanti yang mana itu kamu yang mencarinya. Kemudian yang terakhir itu sporozoa. Kelas sporozoa memiliki ciri umum bersel satu yang dapat membentuk semacam spora dalam suatu siklus hidup. Dia tadi sudah Ibu sebutkan tidak mempunyai alat gerak seperti pada protozoa lain. Kemudian dia pada umumnya bersifat parasit pada manusia ataupun hewan. Kemudian nanti berkembang biaknya dengan cara seksual dan aseksual. Misalnya nanti ada perkembangbiakan aseksual itu dengan sizogomi, yaitu membelah diri dalam tubuh inang, sedangkan sporogomi yaitu dengan cara membentuk spora dalam tubuh inang antara. Contoh-contohnya masih akan kamu cari. Oke, anak didik Ibu sekalian, itu saja pembelajaran kita kali ini. Ibu harap kamu mengulang kembali di rumah agar kamu bisa lebih memahami materi kita. Nah, untuk tugas kamu, silahkan kamu cari jenis-jenis protozoa, baik yang bermanfaat maupun yang merugikan. Kemudian, kelompokkan dia berdasarkan kelasnya masing-masing. Baik, itu saja. Selamat pagi.